mereka semua menyaksikan gitu. Yang digadang-gadang jadi pahlawannya dunia, polisinya dunia, justru dialah pelaku kejahatan itu sih sebenarnya. Terus kemana umat muslim, Ustaz? Apa ini umat terburuk di zaman ini? Apa ini zaman terburuk buat umat ini, Ustaz? Di satu sisi ada benarnya kalimat seperti itu. Karena siapa sih orang yang suka dengan perang? Ya? Allah sendiri menggunakan kalimat tentang perang itu kan. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya kan, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia baik untukmu. Jadi engkau menyukai sesuatu padahal dia buruk untukmu. Nah, ini kan kalimat ini diawali dengan kata kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang padahal itu sesuatu yang kalian benci. Apa gunanya damai tapi bingung? Israel kena bencana bertubi-tubi. Kebakaran, ada gempa, ada banjir, ada macam-macam. Yang ini seperti merefleksikan sesuatu yang sempat terjadi di Amerika yang kemudian memberikan kerugian yang begitu besar. Nah, kita akan tanya fenomena ini langsung dengan guru kita, Ustadz Ihsan Tanyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Terakhir Ramadan ya, kita silaturahmi bareng ya. Ya. Alhamdulillah. Hijrah Fest. Hijrah Fest, Masya Allah. Dan respon sangat luar biasa. Bagaimana tentunya juga awareness untuk ingat bahwa ini di era-era terakhir ini, alhamdulillah mulai masuk ke kalangan anak muda sekarang ini. Tapi di fase-fase akhir ini banyak kejadian, Ustaz. Ya mungkin yang viral belakangan mengenai situasi di Israel yang dari kebakaran atau juga mungkin ada bencana alam yang lain. Ini pertanda apa sebenarnya, Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Prinsipnya yang perlu kita garis bawahi dulu, bahwa orang beriman itu kan harus senantiasa husnuzon billah ya, sangka baik kepada Allah. Artinya nggak pada tempatnya lah orang beriman itu dalam situasi apapun menjadi seorang yang pesimis, menjadi orang yang kehilangan harapan. Gitu. Kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita selalu bersangka baik bahwa di balik semua peristiwa itu mesti ada kebaikan, ada hikmah yang Allah sudah simpan di baliknya ya. Sampai kalimat yang terkenal gitu kan, inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusran, 2 kali disebutkan. Dan kalau sebagian mufassirin itu menggarisbawahi bahwa inna ma'al usri, sesungguhnya bersama kesulitan ya, yusran, inna ma'al usri yusran, bersama satu kesulitan itu ada 2 kemudahan. Gitu, ya. Inna ma'al usri yusran, 2 kali disebut. Gitu. Dan sayangnya sebagian besar kita kalau menerjemahkannya kan seringkali sesudah kesulitan ada kemudahan. Padahal bukan sesudah, bersama. Gitu. Jadi, bersamaan di kesulitan itu sebenarnya ada kemudahan. Solusinya di situ. Iya, kemudahan tuh ada. Gitu. Dan bahkan kemudahannya tuh 2. Gitu, kesulitannya 1, kemudahannya 2. Gitu. Tinggal bagaimana seorang mukmin itu senantiasa berusaha memohon kepada Allah dan menggunakan daya yang Allah berikan pada dia semaksimal mungkin untuk bisa menangkap isyarat kemudahan itu. Gitu, ya contohnya ginilah, kalau kita belajar ilmu akhir zaman, kita tahu fitnah yang paling dahsyat itu Dajjal keluar gitu. Nah, bersamaan dengan keluarnya Dajjal, justru bersamaan dengan saat itu ya kejayaan Islam itu muncul begitu ya. Oh, di momen itu ya artinya itu lagi jaya justru. Ya, karena kan nanti itu ketika pimpinan umat Islam Al-Mahdi itu muncul ya kan. Nah, barulah kemudian Dajjal muncul gitu. Jadi memang kan kayak gini. Banyak orang, Ustaz, apa benar kalau Palestina merdeka itu tandanya kiamat sudah dekat gitu ya. Ya, saya sering menjawab, saya bilang jangankan Palestina merdeka, kita bubar pengajian aja kiamat makin dekat, saya bilang gitu ya. Nggak ada ceritanya kiamat makin jauh kan. Iya. Jadi artinya kenapa? Memang nggak bisa dihindari. Memang nggak bisa dihindari, dan bahkan bahasa Allah sendiri tentang kiamat dalam surat Al-Ahzab itu kan, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba, dan tahukah engkau wahai Muhammad boleh jadi kiamat sudah dekat. Jadi Allah memang mengkondisikan kita orang beriman ini untuk selalu berasumsi kiamat itu sudah dekat. Dan bukan dalam rangka menjadi orang yang ketakutan, bukan, tapi dalam rangka supaya kita mempersiapkan diri, supaya kita punya awareness dan preparation kan gitu. Karena kiamat itu kan
kematian jagat raya yang fana ini. Sedangkan kita juga mengalami kiamat, yaitu kematian individual. Dan Nabi sangat menyuruh kita untuk rajin-rajin zikrul maut, mengingat kematian. Bukan supaya kita jadi orang ketakutan kalau kita mengingat untuk siap-siap berarti. Tapi supaya kita ada awareness dan preparation gitu. Makanya masuk rukun iman itu berarti. Iya. Gitu. Nah, jadi begitu juga dengan apa yang kita sekarang sedang saksikan pada dunia yang semakin hari kelihatannya semakin heboh ini, ya kan? Bahwa kita bersangka baik di balik ini semua. Ini masya Allah, ya, Allah sedang menunjukkan bahwa al-mustaqbal li hadad din, ya, masa depan tuh di tangan Islam memang gitu, makin kelihatan. Ya sekarang begini saja. Kalau kita mau jujur, saya selalu mengatakan kita nggak usah menunggu sampai Masjidil Aqsa itu dibebaskan lalu kita baru merasa kemenangan itu tiba. Ya kan sekarang kemenangan saja sudah tiba. Kenapa? Karena bahasa Al-Qur'an tentang kemenangan adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila pertolongan dan kemenangan dari Allah sudah tiba, wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau menyaksikan manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah, memeluk Islam, begitu ya. Nah, semenjak terjadinya Ma'rakah Tufanul Aqsa, perang Badai Al-Aqsa di Gaza khususnya, ya, dan di Filistin secara umum, ya, itu berapa banyak orang di Barat yang terbuka matanya, terbuka mata hatinya memeluk Islam. Ya seperti ucapan pimpinan organisasi Islam di Eropa kan, dia bilang jika selama ini warga Eropa per hari memeluk Islam 40 orang, maka semenjak pecahnya perang di Gaza, jumlah orang Eropa per hari yang memeluk Islam itu 800 orang. Ya bayangkan, berarti 20 kali lipat kan? Masya Allah. Dan memang kita saksikan banyak testimoni dari mereka-mereka yang revert, ya kan, orang-orang Barat tuh yang faham tuh, mereka nggak mau nyebutnya convert to Islam, tapi revert to Islam gitu. Mereka kembali ke Islam. Itu mereka tidak sedikit yang mengatakan yang membuka mata saya itu adalah the Gazans, ya kan, the people of Gaza gitu. Itu menyadarkan saya. Nah, jadi kalau kita tinjau dari surat An-Nasr, pada hakikatnya kemenangan sudah kita raih. Gitu, iya. Ya kan? Optimis banget ya maksudnya. Apa namanya, pentadaburannya ya. Dan begitu juga kan bahasa dalam surat At-Taubah ketika Allah mengatakan di ayat 127 itu, ya, telah datang kepada kalian seorang rasul dari tengah-tengah kalian sendiri, yang disebutkan dia harisun alaikum, dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan atas kalian. Gitu. Jadi kalau kita mau jujur, kita ditanya nih, Nabi Muhammad SAW itu ambisi utamanya apa sih dalam hidup? Ambisi utama Nabi itu adalah menyaksikan orang yang tadinya kafir, yang tadinya tersesat, itu mendapat petunjuk, beriman. Karena dengan beriman itu dia akan selamat fid dunya wal akhirah. Maka seruan untuk masuk Islam juga bahasanya kan begitu. Aslim taslam. Masuk Islam engkau niscaya engkau akan selamat dunia dan akhirat. Gitu. Jadi bukan sebuah sekedar terima doktrin Islam gitu. Terus untuk apa kita terima? Tapi untuk keselamatan fid dunya wal akhirah. Gitu. Islam selamat. Ya, aslim taslam. Masuk Islam dan kau niscaya engkau akan selamat. Ya kan, itu bahasa yang Nabi gunakan dalam surat-surat kepada Raja Kisra, kepada Raja Heraklius, ya kan, itu bahasanya begitu. Aslim taslam, begitu. Nah, jadi itu harus menjadi ambisi setiap orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau itu ambisinya Nabi, mestinya kita yang meneladani Nabi yang katanya ingin nyunnah ini, ya kan, semangat kita adalah semangat bagaimana mengajak orang memahami Islam dan akhirnya menerima Islam sebagai sebuah pintu keselamatan. Begitu. Wah, berarti sebenarnya apapun keadaannya, sebenarnya kode semua berarti ya. Apapun keadaannya itu kode ke arah kebaikan. Arah kebaikan. Walaupun sekarang ini kelihatan pintu perdamaian makin sulit nih, gitu kan. Israel kayak dapat suntikan dana baru apa gimana gitu kan, nyerang lagi gitu ya. Dan semua yang udah berupaya berbagai cara seperti ya banyak yang hopeless gitu. Ternyata masih juga nih, masih nyerang juga, ada juga senjatanya gitu ibaratnya kan. Ternyata tetap kita harus berhusnuzon dan optimis kalau ini adalah proses menuju kemenangan. Bahkan kalau kita mau benar-benar mendalami ya, kita seringkali ya, kebanyakan kita, average dari kita lah ya, kebanyakan kita itu kan, alhamdulillah ya kita nggak mengalami seperti di Gaza gitu, ya kan. Di satu sisi ada benarnya kalimat seperti itu, karena siapa sih orang yang suka dengan perang? Allah sendiri menggunakan kalimat tentang perang itu kan,
Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya kan, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia baik untukmu. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal dia buruk untukmu. Nah, ini kan kalimat ini diawali dengan kata kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang padahal itu sesuatu yang kalian benci. Begitu. Ya, terus kata Allah, boleh jadi kamu benci sesuatu padahal dia baik bagimu. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu perdamaian tapi buruk bagimu. Apa gunanya damai tapi bingung? Damai tapi campur aduk hak wal batil. Begitu, ya kan? Hidupnya nyaman-nyaman padahal kita dengan kebatilan sih sebenarnya. Dalam campur aduk talbis iblis begitu, ya kan? Sementara ketika dalam perang itu semua serba clear. Serba jelas gitu. Tapi yang lebih penting lagi, kenikmatan yang sekarang dirasakan oleh warga Gaza yang memang faham Islam, dan memang banyak mereka yang faham Islam, alhamdulillah, adalah mereka setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik punya peluang untuk mendapatkan apa yang disebut dengan asyahadah, mati syahid. Sesuatu yang nilainya tuh besar sekali. Ya. Kan, pilihan berarti ya. Ibaratnya begini, ibaratnya kan para ulama membagi mati syahid ke dalam dua kelompok. Ada orang mati syahid dunia akhirat, ada mati syahid akhirat saja. Gitu. Mati syahid dunia akhirat itu adalah yang mati di medan jihad. Ya, seperti saudara-saudara kita di Gaza sekarang, itu semua berpeluang mati syahid dunia akhirat. Bukan hanya mujahidinnya saja yang jelas-jelas angkat senjata. Yang sipilnya juga. Kenapa? Karena mereka semua berniat ya tinggal di Gaza itu dengan semangat ribat. Ribat itu artinya berjaga-jaga, ya kan? Makanya kan anak-anak kecil Gaza itu kalau diwawancarai ditanya, gimana pendapat kamu kalau Mesir membuka perbatasan dengan Gaza, Rafah, ya kan? Kalian mau lari ke Mesir, mengungsi? Oh enggak, lo kenapa? Karena ini negeri kami, negeri ayah ibu kami tinggal di sini, kakek nenek kami tinggal di sini, orang-orang tua kami tinggal di sini, dan di sini ada Masjidil Aqsa, ada Baitul Maqdis. Lebih baik kami mati syahid di sini daripada kami mengungsi tapi terhina. Dia bilang begitu. Jadi mereka paham gitu. Mereka sudah sampai ke titik paham bahwa kalau resiko terbesar yang mereka akan dapatkan itu justru sesuatu yang mereka harapkan mati syahid dunia akhirat. Nah, sementara kita yang tinggal di negeri yang nggak ada medan jihadnya, kita boleh berharap mati syahid, tapi kemungkinan besar mati syahid kita mati syahid akhirat. Apa itu? Itu yang Nabi sebutkan. Orang mati tenggelam, orang mati karena sakit perut, ya kan, orang mati kena reruntuhan, ya, dia lagi kerja di kantor, dia lagi di rumah, tiba-tiba gempa 7,0 gitu ya, rumahnya hancur, gedungnya hancur, dia sampai menemui ajalnya dalam reruntuhan itu mati syahid. Itu malah syahid ya? Tapi itu mati syahid akhirat. Tenggelam, ya kan, wanita bersalin terus hilang nyawanya ketika melahirkan, ya kan, itu mati syahid. Tapi mati syahid akhirat, artinya dia tetap dimandikan, dikafankan, gitu. Kalau mati syahid yang dunia akhirat, dia langsung disolatkan, langsung dimakamkan, nggak perlu dimandikan, nggak perlu dikafankan, begitu. Levelnya lebih tinggi yang jelas begitu. Nah, makanya kembali kepada apa? Inna ma'al usri yusran tadi gitu ya. Di balik setiap kesulitan itu ada dua kemudahan sebenarnya. Begitu. Nah, cuma kita kan seringkali kalau sudah menghadapi kesulitan, buntu kan kita. Dan kebuntuan itu karena panik. Karena kita nggak cukup memiliki ketenangan, ya kan, yang dijanjikan akan didapat kalau orang itu benar imannya, kalau zikrullahnya cukup, ya kan. Jadi uzkurullah zikron katsira, ingat Allah sebanyak-banyaknya zikir, ya kan. Sedangkan itu jaminannya tatmainnul qulub, tentram hati itu kalau mengingat Allah, kan begitu. Jadi kebanyakan mungkin ya dari alasan rasional aja orang-orang gitu ya. Maksudnya kalau udah paham. Ini menariknya yang antum cerita ini berarti keluarga Palestina itu dari kecil udah punya daurah itu ya, ditarbiyah misalnya, ditarbiyah itu ya, bahwa mereka ini nothing tulus hidupnya. Nothing tulus. Mending syahid, di mana lagi ada kesempatan itu kan gitu. Iya. Makanya slogan mereka ya, itu kan ada 5 tuh yang terkenal tuh. Allahu ghayatuna, Allah tujuan hidup kami. War rasulu qudwatuna, dan Rasul itu teladan kami. Kadang-kadang mereka ganti jadi war rasulu zaimuna, dan Rasul panglima kami, ya kan. Wal Qur'anu dusturuna, Al-Qur'an itu konstitusi kami, ya kan. Kemudian wal jihadu sabiluna, jihad jalan hidup kami. Wal mautu fi sabilillah asma amanina, sedangkan mati syahid itu cita-cita tertinggi kami, puncak cita-cita kami. Itu sudah ibaratnya tuh ya, dan memang itu sering mereka laungkan kalau seandainya lagi memakamkan orang yang mati syahid. Mereka sambil memakamkan sambil melaungkan itu, karena itu
dikunyah-kunyah setiap saat begitu. Maksudnya kalau kita ya mungkin kalau dengan latar belakang pendidikan kita atau parenting kita atau tarbiyah kita yang begitu mungkin belum sampai menyentuh itu, udah takut kita sama bom aja udah takut kan gitu kan. Ya, Mereka udah ini makanan sehari-hari kan itu gitu yang ya. sering saya katakan. Coba lihat orang-orang Gaza itu, mereka kehilangan masjid. Tapi nggak kehilangan sholat berjamaah. Sholat berjamaah jalan terus kan, sekalipun harus di pinggir masjid yang sudah runtuh itu. Nah kalau kita mengalami hal yang sama, jangan-jangan kita semua udah sholatnya di rumah masing-masing. Itu pun kalau masih sholat. Nggak usah ada perang aja sholatnya di rumah kan gitu kan. Baru hujan gitu aja kan. Tepatnya begitu. Nah ini menarik saat ya dari pandangan antum nih bahwa Gaza ini memang built differently ibaratnya. Dan nubuah mengenai Gaza, Palestina itu berserakan nih Quran dan hadis gitu kan. Berserakan. Kalau menurut antum bagaimana, ada beberapa tanggapan dan ya masih saudara-saudara kita juga gitu yang menuduh bahwa pejuang Palestina ini hanya acting berperang dengan Israel dan menuduh mereka berlatar belakang bukan Ahlussunnah. Yang seperti itu statementnya, artinya nggak persis sama tapi kira-kira mirip gitu ya. Itu banyak di Barat, itu banyak yang seperti itu. Dan itulah awal-awal mulanya mereka akhirnya mendapat hidayah, gitu ya. Jadi saya lihat itu termasuk ada seorang ibu, ya kan. Si ibu ini mengatakan, saya seorang ibu, ya kan. Begitu saya lihat video seorang ibu Gaza menggendong anaknya yang sudah wafat, begitu ya. Tapi dia mengatakan, ya kan, aku serahkan ini untukmu ya Allah, gitu ya kan, God gitu ya. Itu dia bilang, saya nggak bisa membayangkan, dia bilang gitu. Tapi sekaligus itu yang membuat saya menjadi sadar betapa mulianya mereka. Gitu. Kok bisa mereka, anak sudah hilang tapi dia mengkaitkan dengan dia serahkan kepada Tuhan. Gitu ya kan. Itu bagi dia tuh mind blowing gitu. Belum pernah ada pendidikan itu kan, level itu. Nggak pernah ada begitu. Nah, itu. Jadi memang kita sayangkan kalau ada sesama saudara Muslim tetapi punya suuzon ya kepada gitu para pejuang di Palestina ini. Kita benar-benar menyayangkan dan ya sepatutnya mereka bertaubatlah ya, jika pada tempatnya mereka mengucapkan kalimat seperti itu. Apalagi kalau dikaitkan dengan nubuah Nabi yang begitu banyak tentang ahli Syam, tentang Syam dan tentang ahli Syam. Ya contohnya yang Nabi katakan, innal imana hina taqa'ul fitanun bisyam, sesungguhnya iman di saat-saat fitnah merebak di akhir zaman nanti itu keberadaannya di Syam. Nah ini kan contoh nyata kebenaran hadis itu, begitu, bahwa saudara-saudara kita di Gaza itu istilahnya imannya itu nggak ada tandingannya, nggak ada tandingannya, gitu. Orang-orang di sekitar Aqsa yang nggak terkalahkan, berarti kan orang yang perang kan gitu kan? Iya, orang-orang yang menghadapi konflik. Benar. Dan mereka tidak ada cerita mengalah gitu. Begitu juga hadis Nabi tentang istilah Abdalus Syam. Ya, Nabi itu menyebutkan orang-orang di Syam itu adalah al-abdal. Abdal itu dari kata badal. Badal itu artinya pengganti. Jadi kalau misalnya khotib yang semestinya hadir nggak bisa datang, harus disediakan badal sama DKM kan? Gitu. Nah, Abdalus Syam itu artinya orang-orang Syam yang senantiasa ada penggantian generasi. Generasi yang ini dibantai kan muncul generasi berikutnya. Jadi selalu ada pengganti gitu. Ada substitute gitu. Nggak ada habis-habisnya gitu. Nah, dan ini yang terjadi kan? Kalau kita lihat ini kan yang terjadi. Jadi mestinya mereka-mereka yang menuduh pejuang itu justru adalah acting, apalagi bikinan Israel begitu ya, bikinan Zionis begitu ya. Mereka mestinya berkaca kepada hadis ini. Hadis ini kan menjadi nyata di sana. Ya, jangankan Ma'rakatul Fanul Aqsa yang 2023 sampai 2025 kemarin ini. 2008 ketika terjadi Ghazwatul Furqan, 2008 itu dia berlangsung selama 22 hari. Ya, dibombardir Gaza waktu itu, ya. Dan selama 22 hari itu yang syahid itu 1.500 jiwa, ya, 1.500 jiwa, ya kan? Tapi setelah berakhirnya perang itu, ternyata bagian pendataan populasi Gaza itu mengeluarkan hasil statistik bahwa bersamaan dengan 1.500 yang syahid itu 22 hari itu, selama 22 hari itu pula ibu-ibu yang melahirkan itu melahirkan 1.500 bayi. Begitu. Dan kontan itu kok bisa sebanyak itu? Karena Allah takdirkan wanita-wanita Gaza tuh subur, kan? Kembar 6, kembar 7, kembar 5 itu biasa. Gitu. Jadi kayak kan bener-bener plek gitu, kayak ucapan Nabi Abdalus Syam gitu. Satu
kaum ya kan yang selalu ada substitute-nya, selalu ada penggantinya gitu. 1.500 syahid, 1.500 pula yang muncul bayi-bayi baru. Ini kan di luar dari pola-pola manusia ya, udah maksudnya fakta-fakta yang gamblang seperti itu. Jadi kan kalau misalnya bilang bahwa pejuang Palestina adalah acting, masa acting sampai pemimpinnya juga meninggal gitu? Dia mau acting kemudian gak ada pemimpin pejuang Palestina yang disebutkan namanya kemudian masih hidup gitu kan? Setiap yang menjadi pemimpin pasti ini ada target pembunuhan berikutnya kan pasti gitu. Masa acting satu kerjasama dagang gitu misalnya atau urusan apa yang hubungannya dengan dunia sampai dia mau mengorbankan nyawa dia gitu kan. Ini menarik, kadang-kadang salah persepsinya ini yang kadang-kadang terjadi dan ngajak orang gitu yang salah. Makanya kembali ke masalah hadis-hadis tentang Syam dan keistimewaan Syam ya. Kita juga tidak boleh membatasi pembahasan tentang Syam ini pada Palestina saja. Makanya kita harus melihat juga sisi lain dari Syam itu karena kan baru di zaman kita sekarang inilah Syam itu terbelah-belah. Gitu. Kalau dulu Nabi menyebut Syam, ya kan, para sahabat tahu Syam itu wilayah yang sekarang itu luas, mencakup 4 negara kan, Palestina, Jordan, Lebanon dan Suriah. Mesir nggak ikut ya? Mesir itu bukan bagian dari Syam, gitu. Nah, jadi yang menariknya di tengah-tengah genosida kemarin yang lagi heboh berlangsung itu, tiba-tiba ada berita yang mengejutkan kan bahwa di Desember 2024 Allah Ta'ala takdirkan ya para mujahidin di Suriah itu berhasil menumbangkan rezim Togut, Zolim, ya kan, keluarga Al-Assad, ya, laknatullah alaihim, sehingga dia hengkang lari ke Moskow sekeluarga kan begitu. Nah ini juga jangan dianggap tidak terkait, ini terkait sekali, begitu. Makanya apa namanya? Ketika tanggal 8 Desember berita tumbangnya Damaskus itu oleh mujahidin dan rezim Assad ini hengkang ya, itu di Gaza yang sedang kesulitan ya, kelaparan ya kan, itu mereka bahkan memaksa diri ya kan bagi-bagi kue gitu loh untuk mengungkapkan selebrasi kegembiraan atas kemerdekaan saudara-saudara di Suriah. Sesama Ahlus Syam juga. Ahlus Syam begitu, karena mereka paham bahwa apa yang dialami saudara-saudara kita kaum muslimin khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di Suriah ya kan, itu juga bentuk kezaliman yang dahsyat gitu. Jadi selama ini orang menyangka Suriah itu di bawah Assad itu hebat gitu, berani lawan Israel segala macam gitu. Begitulah kesan yang digambarkan. Tapi nyatanya ternyata justru mereka banyak menganiaya saudara-saudara kita dari Palestina yang apa namanya mengungsi ke Suriah. Ya bahkan sekitar tahun 2017 kalau tidak salah itu kan terjadi pembantaian di camp refugee-nya Palestina di dekat Damaskus itu. Iya. Dan itu terkenal sekali peristiwa itu sebagai pembantaian dengan menggunakan zat kimia kan, gas itu. Gitu. Nah, jadi sesungguhnya apa kita juga harus mengkaitkan dengan sejarah, gitu. Karena sejarah dulu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai khalifah yang akhirnya pada masa dialah Syam itu dibebaskan, Masjidil Aqsa dibebaskan, itu kan diawali dengan pembebasan Damaskus, gitu. Sebagai titik tolak untuk selanjutnya membebaskan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Ada satu pola yang mirip ya sepertinya. Kalau zaman Salahuddin Ayyubi sama juga. Zaman Salahuddin Ayyubi itu sebelum akhirnya dibebaskannya Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa itu, ya Damaskus itu dibebaskan terlebih dahulu. Nah sekarang Damaskus terbebaskan. Udah bebas, ya kan? Makanya itu yang saya katakan, inna ma'al usri yusra, begitu. Sesungguhnya bersama segala kesulitan yang kita hadapi ini, sebenarnya ada kemudahan-kemudahan yang sedang terjadi dan yang luar biasanya. Ini kita tidak boleh ya apa namanya melebih-lebihkan, mengkultuskan seseorang, tidak boleh. Tapi kita juga tidak boleh mengabaikan keistimewaan yang memang ternyata ada pada seseorang. Dalam hal ini Allah mentakdirkan pemimpin Suriah sekarang itu adalah pemimpin dari faksi mujahidin yang terbesar yang melawan rezimnya Al-Assad kan, yaitu Hayat Tahrirus Syam, begitu. Namanya Ahmad Ash-Sharra ya kan, atau Abu Muhammad Al-Jaulani. Ya dulu beliau lebih dikenal sebagai Abu Muhammad Al-Jaulani. Nah, bayangkan dia dulu ya terbukti piawai di parit-parit jihad. Nah ternyata ketika disepakati dia yang menjadi pemimpin ya presidennya Suriah, ternyata dia nggak kalah piawai di meja-meja perundingan, di ruang-ruang perundingan, ruang-ruang negosiasi, diplomasi, dahsyat sekali. Ini kan apa ya?
ibaratnya figurnya itu ya tidak melebihkan sih, tetapi dia berusaha meneladani Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi kita kan panglima di medan perang, tapi juga seorang pemimpin negara gitu loh. Yang benar-benar tampil dengan segala kewibawaannya, dengan segala diplomasinya yang luar biasa gitu. Dan itu dicontoh oleh khalifah-khalifah berikutnya kan. Abu Bakar Siddiq juga demikian. Abu Bakar Siddiq kan bukan berarti nggak ikut perang, tapi dia pemimpin. Gitu. Umar bin Khattab juga bukan nggak ikut perang, tapi dia juga pemimpin ya. Dan beliau, masya Allah, diplomasinya. Nah, jadi ini sesuatu yang kita harus lihat semua ini sebagai satu kesatuan nikmah yang Allah sedang curahkan kepada kita di era penuh fitnah ini. Begitu. Ya, menarik ya, di era sekarang ya kita jadi saksi mata banyak sejarah atau juga mungkin banyak nubuah yang berjalan. Nah, mengenai kembali lagi ke bencana tadi, ini kan belum pernah sebelumnya kejadian seperti ini gitu ibaratnya. Lagi di era pembantaian genosida seperti ini terjadi di situ segala macam. Sekarang justru lagi yang terjadi itu kan, pertama sebelumnya ada kekeringan dulu yang panjang, kemudian api itu karena kering ya, jadi mudah tertrigger untuk api jadi terbakar. Gempa-gempa ini ada satu tanda sedikit ini hanya fenomena alam belaka aja nih. Jadi begini. Kita nggak bisa mengabaikan bahwa dari pihak Israel sendiri, medianya ya kan, maupun si Netanyahu-nya sendiri ya kan, itu kan mengeluarkan statement bahwa ini kebakaran terbesar sepanjang sejarah negara Zionis Israel. Begitu. Artinya sebelum ini ada juga kebakaran-kebakaran. Tapi belum pernah terjadi skala kebakaran seluas seperti sekarang. Jumlah titik yang begitu banyak. Begitu. Nah, ini kalau kita lihat, ya sederhananya sih, kita melihat bahwa Allah sedang menunjukkan kuasanya. Itu yang pasti, begitu ya kan. Dan memang Allah juga mengatakan dalam surat Al-Mudaththir itu ya kan, bahwa Allah itu tentaranya itu jumlahnya yang tahu hanya Allah. Begitu. Dan kita sadar bahwa walillahi junudus samawati wal ard, dan milik Allah lah tentara-tentaranya di langit maupun di bumi, begitu. Jadi artinya tentara Allah itu nggak mesti berupa manusia. Tentara Allah bisa berupa para malaikat, bisa berupa alam, bisa berupa hewan, ya kan. Nah, kalau Allah mau mengerahkan, itu hak Allah untuk mengerahkan, begitu. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kita juga bisa merasionalisasi kejadian ini kalau dikaitkan dengan doa, ya kan. Makanya salah satu item dari fatwanya IUMS ya, ini juga satu poin lagi nanti kita bahas IUMS ya. Jadi International Union of Muslim Scholars itu mengeluarkan fatwa 4 April 2025 ya, wajibnya kaum muslimin dan negeri-negeri Arab dan Muslim itu berjihad di Palestina untuk membela saudara-saudaranya dan juga untuk menghentikan agresi dan kezalimannya Zionis Israel, begitu. Nah, ada 15 item yang dikeluarkan. Salah satu itemnya adalah umat ini diharuskan mendoakan saudara-saudara di Gaza dan termasuk kunut nazilah. Ya, setiap sholat. Iya, setiap sholat. Begitu. Dan jadi siapapun yang jadi imam sholat, sepatutnya sekarang ini jangan biarkan suatu sholat pun tanpa dia membaca kunut nazilah. Kenapa? Karena dulu Nabi mengirim 70 sahabat qurra, ahli Quran, atas permintaan sebuah desa musyrikin untuk ngajarin Islam. Nggak taunya dikhianati kan, di tengah jalan mereka dibantai semua 70-70-nya. Nah, semenjak berita itu sampai ke Nabi sebulan penuh 5 waktu sholat itu di rakaat terakhir selalu membaca kunut nazilah. Yang intinya doanya adalah satu, agar yang syahid itu semua diterima Allah, dan kedua agar laknat ditimpakan pada yang melakukan pembantaian. Ya gitu. Nah, jadi artinya pembantaian kan nggak kelar-kelar sekarang, masih jalan terus. Kenapa kita berhenti kunut nazilahnya? Begitu. Nah, ya kan? Nah, jadi boleh jadi ya, efek dari kunut nazilah ya, Allah menjawab, ya kan? Oh, gitu loh. Bisa jadi. Ya kan? Buah dari Allah menjawab kunut nazilah ya kaum muslimin, ya kan? Nah, karenanya kita nggak boleh berhenti mendoakannya. Makanya kan keluar sebuah joke-joke sarkastik gitu ya, yang gambarnya api menyala terus tulisannya pray for Israel. Gitu. Maksudnya doakan Israel dalam artian doakan supaya apinya nggak berhenti-berhenti gitu. Ya kan, bahkan kalau bisa meluas supaya lebih banyak ya, dan kita harus jujur ya mengakui bahwa kita nggak dengar ada kabar yang sampai mati kan. Nggak ada kabar sampai mati gitu loh. Artinya apa? Artinya dari sudut yang lain kita juga harus sadar bahwa ini masih
istilahnya preview. Ini masih mukaddimah gitu loh. Ya. Jangan kita kira ini sudah selesai, enggak selesai ini. Ya kan? Karena kalau memang Allah menghendaki bisa saja sampai benar-benar membakar, habis gitu ya. Habis sampai rumahnya Netanyahu kebakar juga langsung gitu kan. Kalau saya melihat ini sebuah preview saja gitu lah. Ya, preview karena Allah ingin memberikan ancaman-ancaman gitu. Ya. Ini kayak kode berarti ya? Kode dari Allah begitu. Ya. Dan yang menariknya lagi, ada analisa rasionalisasi lagi bahwa ini tidak terlepas dari kejahatan orang-orang Zionis itu sendiri. Jadi orang-orang Zionis ini, Yahudi ini, mereka waktu datang sejak tahun 1930-an, itu bahkan mereka sengaja mencabut pohon-pohon zaitun, olive trees dari tanah yang mereka jajah, ya kan? Karena mereka ingin menghapus identitas kepalestinaan, gitu. Dan itu termasuk salah satu identitas kepalestinaan, yaitu pohon zaitun itu kan khas Palestina, olive trees itu. Nah, mereka ceritanya nih, ya sebagai penjajah gitu ya. Mereka ingin merubah identitasnya, nggak jadi Palestina tapi jadi identitas Jewish gitu. Nah, mereka bawa pohon-pohon dari tempat asal mereka, yaitu dari Eropa, ya kan. Nah, itu pohon yang dibawa pohon apa? Pohon pinus, yang ternyata tidak kompatibel dengan cuaca di Timur Tengah. Pohon pinus itu pohon yang kalau dia terbakar mudah sekali dia menyebabkan perluasan kebakaran. Begitu. Lain halnya dengan olive trees, memang itu pohon Timur Tengah lokal, gitu. Iya. Dan sekaligus ini makin membuktikan ini tanah milik siapa kan gitu. Iya, ternyata ada fakta bahwa semua bisa di atas 80% warga Israel itu alergi dengan serbuk sari zaitun. Namanya itu olive itu kalau di search begitu aja, Israel alergi serbuk sari zaitun, itu keluar beritanya. Ini berita resmi. Karena mungkin dari struktur darah atau apa yang disebarkan oleh serbuk sari itu atau tersentuh itu nggak cocok dengan ini mereka. Nah, ini kan zaitun ini kan asli. Buktikan mereka ini pendatang berarti kan, membuktikan. Ini viral di TikTok, di beberapa media gitu, bahwa pembahasan ilmiah. Kenapa orang Israel alergi dengan apa istilahnya gitu ya ke bahasa Inggrisnya, alergi dengan serbuk sari zaitun. Padahal itu adalah pohon asli daerah mereka sendiri. Begitu. Jadi yang mereka bingungkan, kok orang aslinya alergi dengan pohon aslinya gitu pembahasannya. Jangan-jangan bukan orang asli kan? Mereka nggak ke arah sana, tapi arah pembicaraan mereka nggak ke situ. Ini sebuah hal yang unik. Biasanya yang hidup di lingkungan itu memang kompatibel dengan lingkungan alam di sekitar situ. Lah ini kan ini unik ya, lagi di pembahasan ilmiah. Tapi justru dari analisis antum benar juga, berarti memang jangan-jangan ya ini yang asli pohonnya sini, merekanya bukan asli. Ya bisa jadi. Jadi mereka sendiri terheran-heran melihat, dan bahkan itu ada video yang memperlihatkan bahwa kebakaran pohonnya itu justru di dalam pohonnya. Di dalam pohonnya, di luarnya tuh kelihatan kayak nggak kebakaran, tapi di dalamnya. Ya karena bara gitu. Karena tadi dia memang jenis pohon yang tidak kompatibel dengan cuaca di Timur Tengah, di wilayah Syam itu nggak cocok ya. Gitu, dia sangat easily burnt gitu. Berarti akidah yang berbeda kan, ada pohon pinus tuh kan di dalam satu ritual keagamaannya gitu kan. Itu sebenarnya nggak kompatibel pohon lokal kan. Justru di dalam Islam itu kan pohon korma ya. Waduh, Masya Allah, makin terbuka satu-satu ya. Ini menarik teman-teman semuanya, kalau kita lihat hal yang nongol belakangan ini, itu kayak semacam, ya bisa dibilang ya Allah ngasih tahu, dengan mereka tanam pohon itu dan kemudian terbakar, berarti mereka adalah pendatang dengan bawa itu kan? Betul. Bener juga. Jadi sekalipun mereka berlindung di balik 2000 tahun yang lalu, itu sudah tertulis di dalam kitab suci mereka bahwa itu tanah mereka gitu kan. Tapi yang jadi problem adalah mereka memang layak tinggal di situ atau tidak? Gitu. Iya. Alam aja nolak gitu ya? Alam aja nolak. Aja nolak. Ya. Bahkan kita dengar juga berita, ya kan, ada tentara Israel atau purnawirawan veteran gitu kan, dimakan sama hiu kan. Belum lama itu ya? Dimakan sama hiu ya. Gitu. Padahal itu daerahnya nggak ada hiu. Ya. Dan yang lebih menarik lagi, konon kabarnya hiu-hiu di sana itu selama ini itu termasuk kategori hiu yang sesungguhnya tidak
tidak dangerous towards human beings Ha. gitu, kepada manusia. Ha. Tapi entah kenapa ya kan, ya tentunya Ha. Allah yang menggerakkan kan gitu. Wah. Jadi kalau mungkin secara matematika rasional nggak ketemu, Allah juga punya caranya gitu ya. Jelas. Wah, ini jadi teman-teman semuanya, kalau sekarang ini yang terjadi ini satu persatu ada kode begini, kejadian begini, kita cuma tinggal ngelihat bahwa ini sebuah kode dari Allah bahwa masih ada bersama kita gitu kan. Tapi kalau sekarang, kalau dari sisi politik, kalau dari sisi politik sekarang ini kondisinya nih dalam keadaan kita tuh terpojok, Palestina Gaza di terpojok, atau masih sama-sama aja sebenarnya.